Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzanul Firdaus dan teman saya Irsad Hakinen. Kami dari Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi media CAI dan e-learning. Yang pertama, saya akan membacakan media CAI. Definisi CAI dan e-learning. CAI atau Computer Assisted Instruction adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan peralatan komputer sebagai alat bantunya bersama-sama dengan knowledge base atau dasar pengetahuannya. CAI merupakan pengembangan daripada teknologi informasi terpadu, yaitu komunikasi atau interaktif, audio, video, penampilan citra atau image yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia. B. Pembelajaran CAI model simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar. C. Jenis model simulasi CAI. Ada beberapa jenis model simulasi, diantaranya yaitu yang pertama bermain peran atau role playing, yang kedua sosiodrama, dan yang ketiga permainan simulasi atau simulation. D. Karakteristik metode simulasi. Metode mengajar simulasi banyak digunakan pada pembelajaran IPS, PKN, pendidikan agama, dan pendidikan apresiasi. Pembinaan kemampuan bekerjasama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Metode mengajar simulasi lebih banyak menuntut aktivitas siswa, sehingga metode simulasi sebagai metode yang berlandaskan pada pendekatan CBSA dan keterampilan proses. E. Prosedur metode simulasi. Prosedur metode simulasi yang harus ditempuh dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Yang keempat, proses pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan dengan diskusi. Yang kelima, kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. F. Proses produksi. Pada tahap proses produksi, program CAI simulasi yang terdiri dari yang pertama, pengenalan, yang kedua, objektivitas penyajian, yang ketiga, petunjuk atau direction, yang keempat, penyajian informasi, yang kelima, panjang teks penyajian, yang keenam, grafik dan animasi, yang ketujuh, warna dan penggunaannya, yang ke-8 pengajaran prompt, dan yang terakhir penutup. F. Prasyarat yang mengoptimalkan pembelajaran simulasi. Prasyarat yang mengoptimalkan pembelajaran simulasi, kemampuan guru yang harus diperhatikan untuk menunjang metode simulasi diantaranya
Yang pertama, mampu membimbing siswa dalam mengarahkan teknik, prosedur, dan peran yang akan dilakukan dalam simulasi. Yang kedua, mampu memberikan ilustrasi. Yang ketiga, mampu menguasai pesan yang dimaksud dalam simulasi tersebut. Yang keempat, mampu mengamati secara proses simulasi yang dilakukan oleh siswa. Adapun kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan dalam penerapan metode simulasi adalah yang pertama, kondisi, minat, perhatian, dan motivasi siswa dalam bersimulasi. Yang kedua, pemahaman terhadap pesan yang akan menstimulasi. Yang ketiga, kemampuan dasar berkomunikasi dan berperan. G. Keunggulan dan kelemahan metode simulasi. Dari metode simulasi ini ada beberapa keunggulan dan juga ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, keunggulan metode simulasi. Beberapa keunggulan penggunaan metode simulasi diantaranya adalah yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat dikatakan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis konstekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Dan yang terakhir, membina hubungan komunikatif dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kelemahan metode simulasi. Namun demikian, dalam metode simulasi masih tetap ada kelemahan atau kendala-kendala yang kemungkinan perlu diantisipasi oleh para guru jika akan menerapkan metode ini. Di antaranya adalah yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasi tidak efektif. Baiklah, materi media learning akan dibacakan oleh teman saya yaitu Irsad Hakinen. Learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Manfaat e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapatnya mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Dan selain itu, guru dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh para peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Guru dapat memberikan kesempatan
dikerjakan oleh peserta didik tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh peserta didik sesuai kebutuhan guru. Dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula. Kekurangan learning, pemanfaatan kekurangan learning yaitu satu, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya fokus dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, cenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan bukan pendidikan, yang lebih menekankan pada aspek atau psikomotor dan aspek afektif. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer. 7. Terbatasan tersediaan software atau perangkat lunak yang biayanya masih relatif mahal. Yang 8. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan bidang internet dan kurangnya penguasaan bahasa komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah atau kurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.